rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesusku, Kau yang ku pegang teguh. Amin. Ku hidup, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Bersama-sama serukan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyanyikan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Nyatakan saudara. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Bersama-sama nyanyikan dari hatimu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyanyikan dari hati kita, saudara. Engkaulah Tuhan, benar. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyatakan ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyatakan ini kepada Tuhan. Ku berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia mau dengar perkataan kita, saudara. Berdaulat atas hidupku, ku
berserah penuh. Dari ucapan kita dia mau dengar. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Ku berserah penuh benar Tuhan. Ku berserah penuh. Kita akan mendengar firman dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Pak Enardo, bolehkah doa buat firman Tuhan? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Shalom, Pastor Paul. Shalom, Pak Enardo. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Paul. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini kami bisa berkumpul bersama-sama dan orang-orang percaya dari berbagai tempat di belahan dunia. Terima kasih Tuhan dengan jam yang dibawa oleh Pastor Paul ini sehingga membawa sukacita damai sejahtera bagi kami semua. Tuhan, kami ingin berdoa untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Paul yang kiranya firman itu menjadi rema di dalam hati kami, menjadi roti hidup yang mengenyangkan kami setiap hari, yang hidup di dalam perilaku kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Pastor Paul yang kiranya apapun yang disampaikannya semua berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Semuanya adalah diurapi dari Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami mendoakan Pastor Paul yang biar diberikan damai sejahtera, kasih sukacita yang berasal daripada-Mu, dan untuk Pak Paul dan keluarganya diberi keamanan, keselamatan, dan berkat berlimpah-limpah yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, haleluya, amin. Amin, haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan 8, Ibu Neliana, lalu Matius 4 ayat 1-11, Ibu Vivin. Silakan. Ya, mikrofonnya sudah bisa dinyalakan. Baik, siap Pastor. Terima kasih Pastor Paul. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini 1 Oktober 2021. Kiranya kita berkat selama 1 bulan ke depan. Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dari kitab Ulangan 8 ayat 1-20. Demikian firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup
menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila sapi lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Silakan Bu Vivin. Halo, Pastor Paul. Shalom. Mohon maaf, Matius berapa tadi? Kuping saya enggak. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Baik, terima kasih. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya. Pencobaan padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku."
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang hidup. Selalu tetap di dalam kasih-Nya, di dalam diakonia marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, dan menjaga hidupnya dalam kekudusan. Luar biasa ya. Hari ini adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, sering saya ungkapkan ya kepada saudara, ya kita butuh roti, tetapi bukan dari roti saja. Tetapi bukan juga nggak butuh roti. Anda harus bisa membedakannya ya, jangan membabi buta. Itulah sebabnya itu harus persis tuh ya. Manusia itu bukan dari roti saja. Ada hal yang unik ya di dalam bahasa Septuaginta, yaitu bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibraninya, dalam Tanakh, ya, di dalam Tanakh itu tidak ada kata firman, tidak ada kata perkataan, tidak ada kata firman, tidak ada kata perkataan, tetapi yang ada cuman apa yang keluar dari Allah. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari semua yang keluar dari Allah. Apa yang keluar dari Allah? Ya roh. Nah, tapi dalam Septuaginta menjelaskan apa itu yang dimaksud. Rema. Nah, makanya Tuhan Yesus mengutipnya apa? Rema. Manusia hidup bukan dari roti saja, ya, melainkan dari rema. Ya, jadi Yesus mengutip dari Septuaginta. Jadi kita mengerti sekarang bahwa rema itu, yang dimaksud dengan rema itu ya Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah rema. Ya, rema yang kudus. Itulah rema, itulah firman. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Ya. Allah adalah roh. Dalam Yohanes 1 ayat 1, ya. Firman itu adalah Allah. Maka firman itu adalah roh. Simpel kan? Itu logika yang sederhana. Nah, kalau bilang salah lagi, wah itu repot itu. Nah itu kadang-kadang ya, nggak konsisten logika. Tapi itulah kenyataannya. Allah adalah roh. Firman dan Allah itu, firman itu adalah Allah. Jadi kita tahu bahwa firman itu adalah Roh Kudus. Tetapi firman yang seperti apa? Logos. Ya, nggak sekedar logos. Tetapi logos yang menjadi rema. Makanya tadi Yesus berkata, manusia hidup dari rema yang dari Allah. Ya, remanya Allah, bukan remanya Mario Teguh, bukan remanya Tung Desem Waringin. Nggak jalan. Makanya Anda banyak keblausuk. Remanya apa itu? MLM, multilevel. Anda punya jagoan siapa? Salah. Jangan pernah kutip-kutip untuk memotivasi Anda perkataan-perkataan dari Jenderal MacArthur, ya, apalagi McDonald, Jenderal apalagi ya, jangan. Jangan, ya. Jangan kau kutip-kutip untuk buat rema, nanti Anda gagal. Atau Anda akan kebablasan. Jangan kutip-kutip perkataan-perkataan manusia. Ya, bahkan perkataan Nabi ke-26 pun jangan. Anda kutip quote-mu itu harus dari firman Tuhan. Remamu itu bukan kata Benny Hinn, bukan kata Philip Mantova, sekalipun katanya Nabi ke-26. Jangan. Remamu itu harus dari Allah sendiri yang tertulis dalam Alkitab. Hati-hati ya. Karena pernah ada cerita di Alkitab, seorang nabi yang masih yang junior lah. Ya, dia baru bernubuat buat Yehu itu kan. Wah, Yehu itu dikutuk ceritanya kan, dan terjadi. Kemudian dia pulang, sudah dipesenin sama malaikat Tuhan, nanti kamu pergi sama pulang, kamu enggak boleh belok, kamu enggak boleh ngomong sama orang, pokoknya pulang langsung ke rumah. Nurut ya, enggak nurut. Begitu pulang, ada nabi tua,
ngomongin dia, ayo kamu dibujuk-bujuk supaya ke rumahnya. Akhirnya apa? Dimakan sama binatang, diserang sama binatang buas. Lalu si nabi tua ini cuma ngomong, ya itulah akibat dari orang tidak menurut sama firman Tuhan. Nah, padahal ini nabi yang ngomong loh, nabi tua ngomongin nabi muda, ayo kamu ke rumahku, masa kamu nggak percaya sama saya, ini nabi tua. Dia bilang begitu kan. Si nabi muda ini belok ke rumahnya, habis ngutukin Raja Israel, dia belok ngikut ke rumahnya nabi tua. Padahal dia omongin sama malaikat Tuhan, jangan kamu belok-belok, kamu harus pulang. Hati-hati ya. Jangan ikuti perkataan saya. Sekalipun. Ya, makanya kalau ada para pendeta-pendeta, memang itu jangan kagum itu sama pendeta. Anda hanya boleh cek apakah benar di Alkitab tertulis demikian. Ya, makanya ikuti kelas evangelis supaya Anda tahu bahasa aslinya. Ya, nanti Anda bisa mengerti bagaimana kita memahami bahasa aslinya, bagaimana dituntun dengan teks yang tertulis. Ikutin kelas evangelis Oktober tanggal 6, tapi udah penuh ya. Mulai lagi Desember. Desember kita udah mulai lagi, Oktober sudah penuh ya, tanggal 6 Oktober Rabu depan. Sudah penuh. Bulan November kita ada kelas apologetik. Bulan Desember kita mulai lagi kelas evangelis. Bulan Januari kita mulai kelas Ibrani yang baru. Ya, kelas Ibrani baru. Jadi syaratnya harus kelas evangelis dulu, baru boleh ikut kelas Ibrani ya. Jadi begitu saudara, Anda harus belajar sesuai firman, bagaimana hidup sesuai firman yang tertulis. Bukan kata pendeta, sekalipun. Hati-hati ya. Firman Tuhan menuliskan, mencatat semua sejarah. Gereja tidak tergantung dari satu orang. Gereja tidak tergantung dari satu orang saja atau kepada sekelompok manusia. Tapi gereja bergantung kepada yang tertulis di Alkitab. Ya, nah, nanti belajarnya di kelas evangelis. Ya, nah menarik ya. Di dalam kitab Ibrani tidak dikatakan bahwa itu adalah perkataan firman dan sebagainya, tapi semua yang keluar dari Allah. Di dalam kitab Septuaginta ditulis itulah rema. Sedangkan kita tahu bahwa rema adalah firman yang hidup. Nah, kita cocokkan di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Jadi kita sekarang ngerti bahwa firman itulah Roh Kudus. Ya. Nah, jadi saudaraku, ketika Anda dikatakan hidup bersama dengan Roh Kudus, artinya setiap hari Anda baca firman yang tertulis atau dengarkan Alkitab audio, dan saudara hidup di dalam mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, supaya logosnya itu jadi rema. Dan itulah yang namanya penuh dengan Roh Kudus. Ya, bukan kesurupan. Bukan seperti orang kesambet jahe langkung. Tiba-tiba, aku di mana? Wah, Anda jadi manusia yang lain. Matamu jelalatan. Hartolistio, nanti kamu akan ketiban duren. Wah, haleluya katanya Hartolistio, Pak Harto kan. Pak Enado, nanti kamu akan ketiban kelapa. Waduh, gawat aku. Bukan begitu. Wah, nggak begitu. Ya, hati-hati. Sembarangan nggak bernubuat. Orang tiba-tiba kesurup. Wah, Anda harus curiga kalau orang tiba-tiba kayak kesambet terus dia berubah gitu, terus dia bisa tunjuk-tunjuk. Nah, enggak begitu ya. Penuh Roh Kudus itu enggak seperti itu. Kalau orang penuh Roh Kudus kita tahu dari mana? Dari buahnya. Dari buahnya. Tapi ada orang yang punya karunia membedakan roh saat itu juga ada. Seperti saya, ya. Kok Pak pamer? Bukan, saya nama cerita nih, kalau nggak ngomong sombong lagi. Kalau kita coba itu kadang-kadang orang itu loh. Karena iman dan aturan itu retorika. Itu orang seperti saya punya karunia membedakan roh. Ya, makanya saya pernah ceritakan. Saya tahu. Nah, makanya saya sangat berhati-hati dengan yang namanya roh-roh itu. Saya percaya ada satu oknum ya. Bahkan Roh Kudus itu pun sebuah bahwa Allah atau Roh Kudus itu pun
adalah sebuah oknum yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena Allah itu nggak bisa dilihat, bagaimana Anda bisa tahu. Oh, tapi bisa kurasakan. Enggak juga. Nggak bisa. Anda hanya bisa merasakan, dan panca indera kita hanya bisa merasakan Yesus Kristus yang hadir selama 3 tahun. Sisanya itu adalah pekerjaan iman. Kalau Anda, tapi saya merasakan, itu adalah hasil dari amigdala Anda. Hasil dari sintesa, dari fantasi otak Anda. Kalau Anda punya kecerdasan spiritual, apa yang Anda rasakan di dalam roh Anda bisa visualisasikan atau bisa wujudkan. Nah, itu yang benar. Semoga Anda paham. Jadi hati-hati. Jangan sampai Anda punya iman yang membabi buta tanpa Anda mengerti. Ya, saya tidak mengajari Anda untuk sok kritis atau sok liberal, enggak. Tapi saya lagi ngajari Anda supaya jangan berilusi tentang Tuhan. Allah atau Tuhan, ya, atau dewa yang bukan hasil ilusimu. Makanya sangat jelas sekali firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari semua yang diproses dari Allah. Apa? Roh. Apa itu Roh Kudus? Itulah firman yang jadi rema. Makanya orang setiap hari, orang hidup dari rema ke rema, dia punya iman tambah besar, iman tambah besar. Dan dia bisa berkata kepada gunung itu beranjak dan beranjak. Kepada masalah itu. Dan kita bisa ngerti itu akan terjadi apa enggak doa-doa kita. Karena kita sudah punya rema. Makanya dicoba. Ya, saya bilang coba. Nah, kalau Anda lihat tadi, ya, iblis pun tahu firman Tuhan loh. Tapi kenapa iblis itu jadi begitu? Karena dia tidak rema. Orang liberal juga tahu Alkitab, tapi nggak rema. Nggak menjadi kehidupannya dia. Cuma jadi apa? Cuma jadi teori. Nah, kita lihat di dalam Matius 10 ayat 16. Oh, saya aja. Aku aja, Mam. Matius 10 ayat 16. Ini saya buka ya. Supaya bisa saya coret-coret, supaya Anda bisa ngerti bedanya. Jadi iblis pun mengerti firman Tuhan. Kalau Anda baca dalam Kejadian 3 ayat 1, juga jelas. Iblis, ular adalah binatang yang paling cerdik, binatang yang paling arum. Adam dan Hawa, mereka arum, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Mereka telanjang, tapi tidak tahu kalau mereka telanjang. Mereka mengerti, mereka berwawasan, mereka terbuka, tapi mereka tidak tahu kalau mereka terbuka. Ular adalah binatang yang paling terbuka. Ya, terbuka dalam hal apa? Firman Tuhan, ngerti semuanya. Ya, firman itu bersama dengan Adam dan Hawa, mereka disuruh beranak pinak, tapi Adam dan Hawa nggak ngerti. Kalau mereka tahu bahwa mereka tahu, setelah dia makan buah pengetahuan, maka si Adam dan Hawa jadi tahu kalau mereka ternyata sudah tahu. Ya, itu begitu. Saya akan bacakan, saya akan tunjukkan kepada Anda yang di dalam Matius 10 ya, ayat yang ke-16. Ya. Matius 10 ayat yang ke-16. Bukakan. Di situ dituliskan supaya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, lihat ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sudah saya jelaskan bolak-balik ya. Artinya cerdik seperti ular. Ya, bukan berarti Anda pandai ligat, kliuk-kliuk ke sana kemari. Ya, bisa bermain kata, bisa sembunyi-sembunyi. Enggak. Cerdik seperti ular itu sangat simpel. Apa itu cerdik seperti ular? Ya. Artinya Anda tahu firman Tuhan. Terbuka. Apa itu? Logos. Ular itu tahu logos, tahu firman Tuhan. Tetapi Anda harus tulus seperti merpati. Ya, merpati juga tahu logos. Tetapi yang ular itu, dia itu mencari
pembenaran. Ya kan? Nyari firman Tuhan buat cocokmologi, buat bener-benerin maunya dia supaya pengen kawin lagi boleh. Supaya enakan dagingnya dia. Tetapi merpati itu tulus. Dia mencari kebenaran. Ya. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan atau Anda mendengar firman Tuhan, jangan tuh. Itu pasti itu Pak Apeng itu. Jangan. Mendengar firman Tuhan, tuh kan buninuk kan, begitu kan, kena Tuhan ini firman-Nya. Ya kan, kalau Anda ke gereja kan suka begitu, Anda dengar khotbah rame-rame kan, terus begitu ada majelis yang kena gitu, atau majelis yang malah mikir ya kan, tuh kan, itu pasti buat Pak Broto itu. Wah itu buat Ibu Tati itu. Anda lagi cari pembenaran itu namanya. Ketika kita dengar firman Tuhan, jangan ngurusin orang lain. Urusin badan kita dulu. Jangan pernah ngurusin orang lain. Kalau Anda dengar firman Tuhan, ini harusnya istriku dengar ini. Biar dia ditegur oleh firman Tuhan. Tapi nyatakan kamu yang dengar, toh bukan istrimu. Berarti sebenarnya itu firman Tuhan itu buat kamu, lagi negur kamu. Bukan lagi negur istrimu. Itu yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tahu enggak? Ya, wah mami saya dulu begitu, saudara. Ini harusnya papi kamu dengar. Saya sampai melongo. Mi, tapi kan mami yang dengar nih. Ya tapi ini harusnya papi. Kamu nih nggak belain mami, ini malah belain papi. Gimana? Bukan masalah belain. Yang dengerin tuh mami sama saya. Berarti kan aku ini yang denger, aku yang harus berubah, mami yang harus berubah. Iya toh? Papi yang berubah. Dan papiku juga sama saja. Itu sana suruh ke gereja biar dengar firman Tuhan. Loh papi kenapa enggak ke gereja? Nah, kan sama saja. Umat semua. Nah, itulah orang cari pembenaran itu loh. Sama saja. Ya, saya cerita realistis ya keluarga saya sendiri. Kami itu dekat sekali dengan saya soalnya ya begitu. Saya juga begitu. Sampai saya ngerti artinya cerdik seperti ular. Pokoknya saya kalau dengar firman Tuhan saya nggak ngurusin orang lain. Kamu nggak mau selamat, masa bodoh? Pokoknya saya mau selamat. Saya tak dengerin. Kalau ternyata firman Tuhan, wah ini benar-benar, ini saya benar ini. Karena saya pernah ngalami penglihatan, kasih putar film 4 kali, saya baru nyadar kalau itu saya. Filmnya itu tentang saya, bukan orang lain. Saya pikir itu orang lain kurang ajar itu. Ini orang film cabul amat, brengsek amat. Nggak taunya itu saya. Saya nonton film. Tuhan Yesus kasih saya film itu yang 4 kali, sama lagi. Kurang asem Tuhan Yesus. Bisa tahu ya Tuhan. Bisa tahu kalau saya brengsek begitu loh. Yang Tuhan suka bercanda. Coba kita balik ya. Coba nih Matius 4. Ya tadi ya. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari malam, datanglah si pencoba dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya kan? Pertama disuruh. Kalau kamu anak Allah, kan kita berfirman, ya jadi maka terjadilah kan. Tapi Yesus menjawab. Yesus langsung jawab dulu, tertulis dulu. Nah, pegang yang tertulis. Ada tertulis. Langsung disekak nama Tuhan. Ada tertulis. Iblis mencobai hawa nafsunya, ya, karena lapar kan? Iblis mencobai hawa nafsu itu supaya keluar. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ya, ada logos ya. Manusia itu bukan dari roti saja. Ya, tetapi dari setiap firman, setiap rema. Ya. Dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Yang berasal dari Allah. Itu ya. Yang atas ini adalah pencobaan. Pembenaran. Ya kan? Tuhan, aku ini kan anakmu Tuhan. Aku mau pakai mobil Alphard yang baru. Ada tertulis, orang yang mencintai dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi besok jangan beli Alphard.
beli mobil ya maksimum yang kelas-kelas menengah saja. Ya, jangan yang di Alfa, ya. Kelas menengah saja, sisanya uangnya berikan kepada orang miskin, sumbangkan ke Damaris. Nanti Anda akan diberkati dengan berlimpah, lebih berlimpah lagi. Kemudian iblis membawanya ke kota suci menemukan tentang hubungan anaknya berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis. Iblis sekarang sudah pakai ada tertulis tuh. Ya kan? Karena dia sedang mencari pembenaran. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Inilah kebenaran. Ya kan? Dan iblis berkata, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yesus berkata, ada tertulis. Dicobai Yesusnya dengan kesombongan, dengan harta, dengan segala macam kuasa. Tetapi Yesus tetap konsisten. Ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan. Kurio. Dan Yesus itu disembah. Ya. Menarik sekali ya. Yesus selalu mencari kebenaran. Nah, di padang gurun, carilah kebenaran. Jangan pernah mencari pembenaran. Manusia hidup tidak dari roti saja. Anda butuh roti. Tapi jangan fokus untuk cari nafkah terus. Jangan fokus ke sana. Anda fokus mulai. Sisihkan waktu hidupmu ya untuk berkoinonia. Saling mendoakan. Ya, ada jadwal doa, ambil jadwal doa. Ya. Anda sedang itulah melayani. Anda sedang mengambil jadwal doa. Mendoakan, ngurusin, ikut memikirkan orang lain dalam doamu walaupun cuma membaca, baca dengan segenap hatimu. Wah, ambil waktu untuk berdiakonia, untuk berbagi. Kalau Anda tidak bisa gabung di yayasan, ya, atau Anda punya ide sendiri, Anda bungkusin beras, ya 5 kilo. Tiap seminggu sekali Anda jalan, keliling, cari. Nanti Anda diberkati. Cari orang miskin buat Anda berkati. Bukannya ngasih kolektor sama perpuluhan ke pendeta yang gereja yang hedonisme. Ya, kemarin kan sudah, ya kan? Kemarin kan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kemewahan luxurious. Ya, hamba Tuhan yang jahat. Jangan, Anda nggak akan diberkati. Kasih langsung to the point. Ada lagi hamba Tuhan. Itu boleh, Anda itu orang baik. Tetapi Anda tetap harus perpuluhan. Nggak ada. Yesus ngajari bukan perpuluhan 100% dan bukan dikasih kepada gereja. Kecuali gereja itu mengelola dana Anda untuk berdiakonia dan bermarturia. Anda kumpulkan sama-sama di situ. Gitu, ya. Itu tertulis di Alkitab. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Mereka meletakkan uangnya di kaki para rasul, lalu para rasul itu mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada semua orang. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan. Bahkan Paulus berkata, aku miskin namun aku memperkaya banyak orang. Ya, seperti kita, ya kan. Tabungan saya nggak lebih banyak daripada Pak Harto atau Pak Enardo atau ya kan. Tetapi kita memperkaya banyak orang, rame-rame kan. So, itu coba kumpulin. Kumpulin sebulan aja kita kumpul 400 juta itu buat Pak KC. Kemarin kita kumpulin buat Pak Apolinaris Darmawan, kita kumpulin. Karena kita stop kan, kalau sudah cukup ya kita stop. Supaya dana itu semua saudara-saudara bisa alihkan selalu untuk orang miskin. Karena ketika kita mengasih makan orang miskin, kita ini sedang menghutangi Tuhan, menghutangi surga.
Simpanlah hartamu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak dapat memakannya dan merusaknya. Di padang gurun itu dipeliharakan dengan sempurna ketika kita hidup selalu tekun di dalam firman Tuhan. Dan kemudian kita melakukan diakonia dan marturia. Apakah marturia itu, bagaimana Anda bisa bermarturia? Karena Anda punya pengalaman dengan Tuhan, seperti saya cerita sama saudara. Saudara, lihat keluargaku sekarang dipulihkan. Ya, kami jadi berantakan, kita bisa dipulihkan. Anak-anak saya dapat mujizat. Yang kami perlu selalu ada mujizat. Itulah marturia. Anda tidak perlu marturia kayak saya, kayak Muhammad Aceh. Teriak-teriak, ya kan? Nggak perlu. Marturia, Anda datang sama tetanggamu yang lagi susah, doakan. Ya, Anda tahu dia lagi ada kesusahan, ada kesulitan. Anda dengarkan. Hati-hati. Tapi tetap menjaga supaya diri jangan cemar, hati-hati. Ya, itulah makanya nanti logos itu yang Anda dengar akan menjadi apa? Logos itu akan menjadi rema. Dan itulah roh kudus yang nanti berbuah, auto berbuah nanti Anda. Tiba-tiba, oh, mamaku sekarang berbeda. Berbeda kenapa, Papa? Iya, tambah cantik. Aduh, senang sekali. Tapi bukan itu yang dimaksud. Karena Anda penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba hati Anda baik. Tiba-tiba Anda murah hati. Tiba-tiba Anda penuh dengan kesabaran. Oh, Papa kok sekarang sabar sekali, tidak pernah marah-marah. Iya, Ma, kenapa? Iya, karena Papa punya rahasia. Wah, kampleng. Jangan. Hati-hati, kalau suami tiba-tiba berubah juga bisa kadang-kadang punya rahasia, punya selingkuhan. Bisa mendadak sabar itu. Pengalaman pribadi, Pak. Ya bukan. Saya pernah diceritain sama teman begitu. Kenapa kamu sekarang? Tapi ya aku takut kenangan. Aku tak sabar-sabari. Kurang asem. Nah, kita kembali ke ulangan tadi ya. Lihat yang menarik sekali ya, ulangan 4, ulangan 8 tadi. Ini lihat yang terakhir. Lihat ya. Saudara, waktu saudara melewati padang gurun itu, Anda dilewatkan dari ular yang berbisa, kala jengking, dari semua kesulitan-kesulitan. Anda dilewatkan karena kesetiaan Anda kepada firman Tuhan. Ya, dilewatkan. Ya. Tetapi lihat, ada yang menarik ya. Walaupun Anda masuk di dalam padang gurun, kalau Anda setia dengan logos dan rema, ya, maka Anda akan berbuah dan akan segera masuk ke Kanaan. Tetapi ingat, ketika Anda masuk Kanaan, ya, Anda harus mau mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ya, ayat yang terakhir. Nah, banyak orang-orang, saya mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu seperti apa? Saya mendengar suara Tuhan. Apa sih mendengar suara Tuhan? Mendengar. Ya itu. Anda lihat logos jadi rema. Kemudian roh Anda bisa ngerti. Kalau setiap hari Anda hidup dengan rema, roh Anda auto ngerti, auto paham. Karena Allah itu roh. Maka yang bicara sama Allah harus roh ketemu sama roh. Begitu roh ketemu sama roh, ya, roh manusia, roh Anda, dan inilah roh kudus, roh Allah sendiri, roh kudus Yesus. Ini adalah daging Anda, ya, dan ini adalah jiwa, pikiran Anda. Hati-hati, seringkali Anda ada di sini. Jiwa Anda berusaha menuju ke roh Yesus, ya. Artinya apa? Ini adalah fantasi. Saya kasih ganti ya. Begitu jiwa Anda yang ke sana, itu adalah fantasi. Begitu daging Anda yang ke sana, nggak bakal nyampe. Itulah nafsu dalam ibadah, kadrun. Makanya Anda bisa jadi kesan kadrun, karena daging Anda yang beribadah, fanatik. Enggak, jelei. Orang jelei. Ya, ngelihat orang pakai baju naga aja, ada setannya. Nyebelin, tahu nggak? Ya kan? Tetapi kalau Anda tiap hari hidup logos itu selalu jadi rema tiap hari. Anda itu pengasih, mengampuni, memberkati, kasih makan.
ya, dan hidup dalam kekudusan. Ya. Wah, itu luar biasa sekali. Maka roh Anda ketemu, gatuk sama rohnya Yesus. Roh ya ketemunya roh. Roma 8 ayat 26. Roh itu nanti akan kontak. Dan Anda akan dengar suara itu melalui roh Anda. Karena Anda itu terus di dalam remanya. Makanya Tuhan Yesus kasih garansi, Yohanes 15. Apa saja yang kamu minta, kamu doakan. Apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan kepadamu. Ya, itu namanya mendengar suara Tuhan. Semoga rema dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini menuntun Anda untuk mendengar suaranya. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Bukan goib. Wah, jumbul nanti dengar suara Tuhan. Bledek, ya kan? Tapi rohmu yang lembut itu. Ketemu sama Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk buku Pancasila dan untuk proyek diakonia kita ya. Haleluya. Ya, kita mulai dari buku Pancasila kita. Silakan Pak Semi Kotambunan. Silakan Pak Semi Kotambunan. Suara jelas? Merdu Pak Semi. Baik. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, berdoa untuk buku Pancasila yang akan diterbitkan nanti atau di launching pada tanggal 28 Oktober. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang kemudian melawat kami dengan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Joseph Paulsang. Kami berdoa terus, mohon belas kasihan Tuhan, ajar kami hidup untuk supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Pagi ini kami diingatkan kembali bahwa kami tidak hati-hati dalam menjalani firman Tuhan yang sudah menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bisa terjebak di sana Tuhan Yesus. Dengan kemudian berfantasi rohani. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk tuntun kami terus. Engkau gembala kami yang baik. Pada kesempatan doa embun pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk penerbitan buku Pancasila yang hari-hari ini sedang dalam proses penyelesaiannya karena akan dilaunching pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, di mana pada saat itu 1928 Gema tentang Indonesia pertama kali didengungkan, dan oleh sebab itu kerinduan daripada Pak Paul bersama dengan Pak Junius Tobing tanggal 28 Oktober akan datang itulah kemudian launching buku Pancasila akan menjadi sebuah catatan sejarah kerinduan daripada sebagian anak-anak Allah lewat hamba-Mu yang dikurniakan oleh hamba-Mu Pastor Joseph Paulsang. Pancasila itu betul-betul diingatkan kembali adalah warisan yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada bangsa ini sebagai ideologi negara, sebagai way of life. Tuhan tolong, 76 tahun bangsa kami ini Indonesia merdeka, tapi Pancasila belum betul-betul ditegakkan, belum betul-betul dijalankan sebagai way of life bangsa Indonesia. Tuhan tolong, karena bangsa ini terus-menerus diracuni oleh kemudian paham-paham radikalisme khilafah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Betul-betul buku ini akan kembali mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia ini Indonesia yang kaya dengan budaya, yang mempunyai ideologi yang luar biasa Pancasila, yang mempunyai dasar negara yang luar biasa yaitu Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 45, yang mempunyai kemudian dasar persatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kami beragam Tuhan dari suku bangsa, bahasa, status sosial, budaya, tapi kami kemudian adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tolong kami semua Tuhan. Bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri kekuatan kepada Pak Junius Tobing bersama dengan timnya yang terus-menerus bekerja keras agar finalisasi tanggal 28 itu, buku itu betul-betul terbit dengan kemudian sungguh baik bentuknya. Dalam nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi seluruh bangsa ya, bagi seluruh rakyat bangsa ini, bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk para donatur yang sudah kemudian memberi, kemudian sehingga buku ini bisa dipersiapkan, dicetak nantinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur untuk Pak Junius Tobing bersama dengan
timnya yang terus bekerja keras. Kami bersyukur juga untuk Pastor Yosef Paul Sang yang sebagai inisiator daripada buku penerbitan buku tersebut. Kami berdoa dalam nama Tuhan pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya bangsa ini, Indonesia ini terus kemudian merubah dan berubah ke arah yang lebih baik karena kembali kepada dasar negara dan ideologi negara yaitu Pancasila. Kami berdoa dalam nama Presiden Jokowi Tuhan, biarlah dia terus diberi hikmat Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar daripada ideologi radikalisme ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Pak Jokowi di hatinya rindu sekali supaya Pancasila itu tegakkan Indonesia. Tapi beliau juga dikelilingi oleh oknum-oknum, oleh kemudian tokoh-tokoh yang menyebut diri tokoh-tokoh masyarakat Tuhan. Dan juga kemudian pembantu-pembantunya juga mungkin di dalamnya sudah terracuni oleh ajaran-ajaran yang kemudian radikalisme ini. Kami berdoa Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berdoa supaya paham radikalisme, paham kemudian khilafah Indonesia ini kami patahkan tolak kuasa dalam nama Tuhan Kristus. Indonesia kaya dengan budaya, Indonesia sangat beragam dengan suku bangsa. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya sekali lagi, penerbitan buku Pancasila ini akan menjadi berkat bagi Indonesia, bagi seluruh rakyat bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdoa buat kesatuan tubuh Kristus dan selamatan Tuhan di Indonesia. Pak Kuang, silakan berdoa untuk Pak Apolinaris Darmawan dan Pak Haji juga. Silakan. Baik, Shalom. Shalom. Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kudusnya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Betapa tidak pertemuan kami pada saat ini, itu pun karena Engkau mempertemukan kami. Itu adalah satu berkat dan kasih-Mu kepada kami sekalian, di mana kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang bisa menjadi rema dan bisa kami terapkan di dalam sisa hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami bersatu di dalam doa, mendoakan kesatuan tubuh Kristus, baik di Indonesia, baik dimanapun di seluruh dunia. Ya Tuhan, sebagaimana tubuh punya banyak anggota, ya Tuhan, kiranya tidak ada anggota demi anggota yang saling cakar. Tangan kiri mencakar tangan kanan, kaki kiri mencakar kaki kanan, bisa berantakan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mau melawat ya Tuhan, mau sadarkan bagi mereka untuk bersatu ya Tuhan. Di mana gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pemberita-berita Injil, para pengajar-pengajar, Tuhan, satukan mereka ya Tuhan di dalam satu tubuh. Ada jari, ada tangan, ada kaki. Kiranya mereka boleh sadar ya Tuhan bahwa kami ini sama adalah satu. Tidak dapat dipisah-pisahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi mau serahkan kesatuan tubuh Kristus di Indonesia maupun di seluruh dunia. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengingat akan anak-anak-Mu yang dipersekusi dan dipenjara. Tuhan, kami mengingat ada Apolinaris dan juga Bapak Kacek. Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan. Teristimewa iman mereka. Teguhkan dan tetapkan iman mereka agar tetap teguh dan tidak goyah walaupun di dalam siksaan, walaupun di dalam penderitaan, walaupun disesat dalam kesesatan ya Tuhan, walaupun mereka dipersekusi, mereka tetap di dalam iman, percaya. Kasihanilah mereka ya Tuhan, kasihani juga keluarga mereka.
Kiranya Engkau juga mau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memenuhi segala kebutuhan dari keluarga mereka ya Tuhan. Dari berbagai kesesakan, dari berbagai kesusahan. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia. Ya, ini ada Pak Tambunan. Silakan Pak Tambunan. Mana tadi Pak Tambunan? Oke, Pak Tambunan, silakan. Baik. Shalom Bapak Paul. Shalom. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali bersatu hati menghadap hadirat Tuhan untuk menyampaikan doa permohonan syafaat bagi bangsa dan pemerintahan Indonesia. Bapa yang surgawi yang kami kasihi, kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, pengagungan dan penyembahan, perkenankanlah kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami menyampaikan doa permohonan syafaat secara khusus bagi bangsa dan pemerintahan Indonesia. Engkau Tuhan mengetahui segala sesuatu, terutama keadaan bangsa Indonesia ini. Situasi dan kondisi yang semakin hari semakin tidak kondusif karena berbagai banyak permasalahan yang dihadapi bangsa ini sejak lama. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon kepada Engkau Tuhan, lawatlah bangsa ini, curahkanlah roh pertobatan, roh pengampunan, roh takut akan Tuhan terhadap bangsa ini. Dan sentuhlah hati setiap para pemimpin di negara ini, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri, pejabat-pejabat baik yang ada di sipil maupun di militer, juga lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, MPR, dan seluruh perangkat-perangkat negara. Tuhan sentuh hati mereka, para pemimpin-pemimpin yang memimpin institusi tersebut, agar mereka mau bertobat, dan gerakanlah hati mereka seluruhnya, Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh sadar dan mau melakukan apa yang tertulis di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Pertobatan terjadi, negara ini akan bisa membangun menuju cita-cita nasionalnya. Kasihani bangsa ini Tuhan. Tolong bangsa ini. Dengarkanlah doa permohonan anak-Mu yang disampaikan secara terus-menerus pada setiap hari. Secara bertalu-talu. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kau memberkati kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang ambil bagian di negara ini. Sehingga Engkau Tuhan dipermuliakan di negara ini. Engkau Tuhan dipuji, disembah oleh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berdoa buat bangsa-bangsa, mulai dari Pak Yuda, doa buat Brunei, Malaysia, Singapura sekitarnya, Pak Wallace berdoa buat Australia, New Zealand sekitarnya, kemudian ada Pak Hadid berdoa buat Amerika, Kanada sekitarnya, dan Pak Andreas nggak ada, berarti Pak HW berdoa buat Eropa. Silakan Pak Yuda. Ya, mari kawan teman-teman kita berdoa bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kembali pagi hari ini kami boleh bersatu hati, berkumpul, menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa-bangsa, negara-negara Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Jepang, Korea, Thailand, Kamboja, Laos, dan sekitarnya Tuhan. Tuhan Yesus, kembali Tuhan pagi hari ini kami memohon kepadamu, meminta perlindungan,
meminta curahan berkat-Mu Tuhan, curahan kasih-Mu Tuhan untuk bangsa-bangsa tersebut Tuhan, di mana pandemi masih merajalela Tuhan, masih tinggi orang-orang yang terkena oleh virus ini Tuhan, oleh pandemi virus COVID ini Tuhan. Tuhan Yesus, apapun itu kami tahu itu semua sesuai dengan perizinan-Mu Tuhan. Kau yang kami tahu Tuhan, Kau ada rencana yang indah Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Walaupun itu kami lihat seperti sesuatu sebagai bencana Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang indah, ada sesuatu rencana yang mulia Tuhan, bahwa nama-Mu Tuhan yang mungkin akan bersatu, akan disebarkan kabar sukacita Tuhan bagi orang-orang yang sakit, bahwa mungkin orang-orang yang sakit itu akan mengenal nama-Mu Tuhan, lewat diakonia, marturia, oleh orang-orang yang percaya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya apapun itu Tuhan, kami akan terus berdoa, terus bersatu, memohon kepadamu belas kasihan-Mu untuk orang-orang yang sakit, supaya mereka disembuhkan Tuhan, mereka dijamah satu persatu, keluarga mereka Tuhan, dipulihkan kembali Tuhan lewat udara ini Tuhan. Walaupun kami tidak mengenal mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, Kau punya kuasa yang luar biasa, kesembuhan hanya padamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau mau berikan belas kasihan-Mu pada orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa, tolong Kau juga berikan hikmat, kebijaksanaan pada para pemimpin negara tersebut Tuhan. Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah, Crown Prince Al-Mutadibila, para jajaran tenaga kerja kesehatan, menteri-menteri, semua orang yang bersatu padu dalam mengatasi pandemi ini Tuhan. Biarlah mereka bisa mendapatkan hikmat dari-Mu Tuhan, supaya mereka bisa melayani orang-orang yang sakit, mereka bisa melakukan vaksinasi pada rakyat, pada semua orang yang belum menerima vaksin. Dan juga kami berdoa supaya orang-orang mau divaksin Tuhan. Kembali kami berseru supaya vaksinasi bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan datang Tuhan. Kami tidak putus-putus harapan, selalu kami setia Tuhan. Setiap hari kami meminta belas kasihan-Mu, meminta pertolongan-Mu Tuhan, untuk pandemi ini, supaya dilalukan Tuhan, supaya hujan berkat-Mu Tuhan, melanda mereka semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pastor Paul Chang, Ibu Ana, kedua anaknya, keluarganya. Berilah berkat kesehatan, perlindungan-Mu Tuhan, dan juga Kau pakai luar biasa, lebih lagi Tuhan, luar biasa Pastor Paul Chang dalam menyatakan kabar sukacita pada orang-orang yang belum mengenal nama-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru pada kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga mau menaikkan list-list doa permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jamah setiap orang yang sakit, setiap pergumulan yang ada Tuhan, setiap permasalahan yang ada, Kau jamah satu persatu. Kau sembuhkan, Kau berkati, Kau jawab semua doa-doa kami, permohonan kami Tuhan, permohonan doa syafaat kami. Kami percaya Kau ada rencana juga yang indah Tuhan, bagi kami semua, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, bahwa kesembuhan itu hanya ada padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih juga untuk firman hari ini Tuhan. Kami kembali diingatkan untuk selalu setia pada logos itu, supaya kami mendapatkan rema, supaya kami bisa lalui hari-hari kami, aktivitas kami Tuhan, bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara. Karena bersama-Mu Tuhan kami bisa menang dari semua permasalahan kami, setiap pergumulan kami, aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan sudah ada bersama-Mu, dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang.
karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk doa-doa ini. Semuanya doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan Bro Wallace. Ya, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami kembali Tuhan membawa Australia Tuhan, New Zealand Tuhan, dan juga negara-negara di sekitar kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Kami memberkati keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya keputusan Tuhan dan kebijakan Tuhan yang mereka buat Tuhan baik untuk kesejahteraan rakyat Tuhan yang ada di negara-negara di wilayah ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, gereja yang militan Tuhan, gereja yang melekat padamu Tuhan, gereja yang melakukan firman-Mu Tuhan, gereja yang bersandar Tuhan dengan firman Tuhan Tuhan, biar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, biar kami terus Tuhan hidup dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, biar kami menjadi berkat Tuhan untuk lingkungan kami Tuhan, untuk sekitar kami Tuhan, untuk suami istri kami Tuhan, untuk anak-anak kami Tuhan, untuk orang tua kami Tuhan, untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan, dan dimanapun Tuhan Kau tempatkan kami Tuhan, di lingkungan kami Tuhan. Kami menjadi terang dan garam itu Tuhan, menjadi saksi yang hidup Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar orang-orang di sekitar kami Tuhan merasakan kasih yang sudah kami rasakan Tuhan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena COVID Tuhan dan juga dampaknya Tuhan. Tuhan, kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan, yang ditinggal oleh keluarga Tuhan Kau berikan penghiburan Tuhan, yang berusaha untuk yang stres Tuhan karena berusaha untuk dan berusaha untuk bunuh diri Tuhan Kau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, dan bagi yang kekurangan Tuhan, yang sedang membutuhkan Tuhan finance Tuhan Engkau berikan kecukupan Tuhan. Pakai Tuhan gereja-Mu Tuhan untuk menjadi berkat juga Tuhan untuk orang-orang ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan membawa Tuhan generasi ini Tuhan, membawa Australia, New Zealand Tuhan, dan juga negara-negara sekitar kami Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Kalau kami sudah menjauh daripada-Mu Tuhan, kalau kami meninggalkan Tuhan, Engkau Tuhan, lebih mengarah ke dunia ini Tuhan, orang-orang LGBT Tuhan, kecanduan obat Tuhan, kecanduan pornografi, online game Tuhan, juga yang hanya melakukan ritual agama Tuhan, Kau bawa kami kembali Tuhan. Juga keluarga-keluarga Tuhan yang kawin cerai Tuhan, yang free sex Tuhan, melakukan apapun yang mereka suka Tuhan, sesuai dengan hawa nafsu mereka Tuhan, bawa kami kembali Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para imigran juga Tuhan, yang baru datang maupun yang sudah lama datang Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah di negara-negara ini Tuhan, di mana mereka Kau tempatkan Tuhan, nama-Mu Tuhan bisa didengar oleh mereka Tuhan. Dan berdoa Tuhan, Kau lawat Tuhan Australia Tuhan, Kau lawat New Zealand Tuhan, Kau lawat negara-negara di sekitar kami Tuhan. Kami minta Tuhan negara-negara ini Tuhan, nama-Mu Tuhan dimuliakan Tuhan, ditinggikan Tuhan atas negara-negara di wilayah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Pak Hadid. Mana Pak Hadid? Iya, dinyalakan mikrofonnya Pak Hadid. Ya, selamat malam Pastor Paul. Selamat malam. Selamat pagi teman-teman yang berada di Indonesia. Selamat hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Mari kita dan teman-teman kami semua yang ada di seluruh dunia, shalom semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, puji syukur, terima kasih Tuhan. Apa yang Pastor Paul bawakan firman-Mu Tuhan.
Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah pikiran kami, pikiran yang baik, seperti ular cerdik tapi tidak penipu. Dan hati kami, hati yang baik, hati yang tulus, supaya menjalankan kehidupan ke depan ini menjadi berkat apa yang Engkau ajarkan pada kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan semuanya biar bisa berjalan lancar. Bangsa Amerika, negara Amerika ini semalam, para kongres, para senat sudah meloloskan sebagian apa yang diminta oleh pemerintah federal, di mana $1 triliun Amerika sudah diloloskan. Hampir dipastikan tidak terjadi shutdown. Terima kasih Tuhan, semua ke depan bisa berjalan baik semuanya. Berkatilah para pemimpin Amerika ini, para kongres, para senat, dan rakyatnya berjalan yang benar, takut kepadamu Tuhan Yesus, supaya semuanya menjadi berkat. Kami berdoa untuk negara Kanada, semua Tuhan, supaya negara Kanada diberikan berkat juga, pemilihan Prime Minister, juga negara-negara sekitar Amerika, Amerika Latin, berkati para pemerintahannya Tuhan, menjadi berkat para pemimpinnya supaya rakyatnya jangan sampai menderita, supaya rakyatnya ini sejahtera, bisa menjadi di negerinya sendiri. Jangan sampai menderita. Sekarang ini jutaan orang ada di perbatasan Amerika. Kami berdoa Tuhan untuk negara Indonesia, di mana hari ini, hari Jumat, Oktober tanggal 1, 2021, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Begitu hebat perjalanan bangsa Indonesia dari kemerdekaan 45, di mana Bapak Soekarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia sampai kejadian G30 SPKI, sampai kesaktian Pancasila, sampai peristiwa Malari tahun 1974, sampai kerusuhan bulan Mei 98. Tolong Tuhan, semua perjalanan sejarah bangsa Indonesia ke depan diberikan berkat. Jauhkanlah sifat masyarakat pemimpin yang jahat. Para pemimpin, ikutlah Pancasila, salah satunya dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45, seperti kami mengikuti BP7 sudah sekitar 35 tahun yang lalu. Itulah salah satunya yang harus dijalankan. Jangan sampai ada pelanggar apa yang ada di dalam Pancasila. Tuhan Yesus, kami ini umat-Mu Tuhan, umat-Mu yang kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin yang telah ditunjuk oleh Tuhan, pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa, biarlah menjalankan pemerintahan, kebijakan yang bagus, supaya rakyat ke depan bisa maju. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa-bangsa di dunia ini masalah virus. Karena virus ini tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Biarlah vaksin-vaksin ini bisa mencegah, tapi tidak menjamin. Biarlah para rakyat sadar. Selalu pakai masker, semuanya jaga protokol kesehatan. Tuhan, saya berdoa Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Paul, Ibu Ana, dan anak-anaknya di Eropa. Segala perjalanan hidupnya Tuhan, segala perjalanan hidupnya, Engkau mengaruniakan keluarga ini. Sekarang keluarga ini jadi berkat bagi umat di Indonesia. Melalui corong ketidakadilan, Pastor Paul akan memberitakan semuanya ini Tuhan. Biarlah
para yang di dalam negeri Indonesia membuat suatu kesadaran menjadi jalan yang benar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di YouTube dan di Zoom, yang menonton acara secara virtual ini. Diberikan berkat Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, karena masa ke depan ini kita tidak tahu. Kehidupan ini sulit. Masalah global ekonomi, masalah perubahan iklim, masalah virus, penyakit, masalah perdagangan, masalah dan lain-lain, juga masalah pekerjaan. Tolong Tuhan teman-teman dalam pekerjaan ini diberikan berkat, diberikan finansialnya, diberikan pemenuhan, kesehatan semuanya. Walaupun ada beban berat, berilah Tuhan, tolong keringanan. Apabila ada yang sakit, semuanya Tuhan, kami yakin umat-Mu akan berseru padamu, dan Engkau Tuhan yang hidup, yang akan memberikan kesembuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau akan membukakan pintu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semuanya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan Pak Awe. Ya. Mari saudara-saudaraku kita yang dalam Yesus Kristus dan yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Kami boleh memanjatkan doa-doa kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh memanjatkan juga pujian-pujian kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup kami disebut berbahagia, karena kami adalah orang-orang yang tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Dan juga orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia, mencari Engkau dengan segenap hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau membuat kami berbahagia. Tuhan, biarlah kami juga ingin mendoakan bangsa-bangsa di Eropa. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan Eropa sekarang ini, di mana perekonomian mulai naik kembali dan mulai berjalan lagi karena pandemi sudah menurun. Tuhan, terima kasih. Terima kasih agar mereka boleh menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendak-Mu. Agar mereka menjalankan pemimpin-pemimpinnya itu dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang berbondong-bondong dari negara-negara yang perang, negara-negara yang kesusahan datang ke Eropa. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan pada bangsa-bangsa di Eropa ini, agar mereka bisa mengatur diri mereka dan menolong bangsa-bangsa yang datang ini. Tuhan, kasihani mereka, karena sebentar lagi akan ada musim dingin di Eropa ini. Biarlah kami semua orang-orang di Eropa ini mempersiapkan diri kami dengan seksama. Tuhan, terima kasih. Biarlah segala musim yang Kau berikan itu mempunyai suatu keindahan masing-masing. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Kita akan naikkan permohonan doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan Ibu Cinta. Ya, baik. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kembali kami datang lagi Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, rekan kerja, keluarga. Tuhan, Engkau yang ada buat kami, Engkau yang dengar doa kami, yang menderita sakit, yang dalam pergumulan masalah, ataupun yang lainnya Tuhan. Kami bawa, kami bersahati Tuhan, kami naikkan iman percaya kami, mendukung Tuhan, menopang saudara-saudara kami
yang sedang sakit Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus Francisca Juniko, anak dari Bapak Samuel Kerianto, saudari yang terpapar COVID-19 di Filipina, Tuhan Yesus, juga saudari Onis juga yang sedang menderita COVID, dan saudari Naomi Isevi di Penang, Tuhan. Ketiga saudari ini Tuhan menderita COVID-19, tapi kami percaya Tuhan, doa-doa kami yang sudah kami naikkan, Tuhan dengar, dan mereka boleh disembuhkan. Mereka boleh Tuhan di dalam pemulihan terus Tuhan Kau tolong Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan kembali kepada ketiga saudari kami ini, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Mereka terus beriman kepada Engkau, dan mereka boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudari Ruth Dewi dan saudari Hosana Omega Putri yang meminta Tuhan pasangan jodoh untuk mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pasangan yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan memilikinya, dan mereka adalah pasangan yang seiman. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Bapak, kami berdoa untuk istri dari Bapak HW, Tuhan, yang tak henti-hentinya terus kami senantiasa tiap hari Tuhan berdoa. Kami percaya Tuhan benjolan di kelenjar tenggorokan dari istri Bapak HW, Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Biarlah istri dari Bapak HW juga terus beriman Tuhan kepada Engkau, dan Engkau mendengar doa daripada keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Projo Widianto, sepupu dari Bapak Yuda. Tuhan, Engkau juga angkat penyakit kanker paru-parunya. Engkau yang sanggup, Engkau dokter di atas segala dokter. Dan Bapak Projo boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Dan dia boleh menyaksikan cinta Tuhan kepada orang lain Tuhan. Dan dia juga boleh beraktivitas kembali. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Saat ini juga Bapak kami berdoa Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang ada di Afghanistan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka semua Tuhan, di dalam menghadapi Tuhan Taliban yang ada di sana Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera Salomo Tuhan, sehingga mereka senantiasa dikuatkan senantiasa Tuhan, walaupun negeri itu dalam ketakutan Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan mereka boleh ada di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kekuatan siapapun mereka Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Heri Jendri dan anaknya Tuhan, agar diberikan pekerjaan. Tuhan Yesus, Engkau melihat keadaan Bapak Henry Jerdi dan anaknya Tuhan. Mereka membutuhkan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupannya. Engkau boleh memulihkan ekonomi keluarga yang ada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Bapak Heri Jendri dan anaknya Tuhan boleh Tuhan melihat pertolongan-Mu di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Cinta. Silakan Ibu Neliana. Baik doanya, terima kasih. Bapak yang penuh kasih, kami juga Tuhan hari ini berkoinonia. Kami mendukung doa Tuhan untuk saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan hidup, dan mengalami gangguan kesulitan ekonomi Bapak. Bapak, pagi ini kami membawa saudari kami Yulia Susitama. Kiranya Tuhan pulihkan dia Tuhan dari sakit radang sendinya. Sehingga Tuhan segala sendi-sendinya bisa kuat bergerak, berjalan, berlari, bersorak-sorak memuji nama-Mu. Kami juga membawa Ibu Nela Weker Tuhan yang mengalami gangguan tidur Tuhan. Kiranya Ibu Nela Weker Tuhan bisa tidur lelap.
Kami juga berdoa untuk anaknya Michael, kiranya Tuhan sembuhkan dari sakit lambungnya yang parah, sehingga sistem pencernaannya Tuhan kembali normal sempurna, sehingga anak Michael boleh tenang Tuhan, bersukacita dalam nama-Mu. Bapak, kami juga membawa Bapak David Tong yang sudah selesai operasi Tuhan, dan saat ini memasuki masa recovery Tuhan, kiranya Tuhan semakin pulihkan, Tuhan sembuhkan lewat tangan dokter dan obat-obatan, dan apapun yang dipakai untuk proses penyembuhannya Bapak. Kami juga membawa suami dari Ibu Suliani Nani Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya yang mengalami gangguan tidur pada malam hari. Kami membawa ibu dari Ibu Rika Tuhan, yang saat ini kurang sehat Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan jaga kesehatannya. Kami juga membawa saudari Zipora Kiki Tuhan, tolong sembuhkan Bapak, karena saudara kami ini mengalami sakit kepala akibat kecelakaan. Tuhan jamah kepalanya Tuhan, sehingga tidak ada lagi gangguan di kepalanya Bapak. Kami juga Tuhan membawa ipar dari Ibu Suliani Nani yang mengalami sakit hipertensi, yang mengalami tekanan darahnya tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan lancarkan, Tuhan turunkan dalam keadaan normal. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, ibu dari iparnya Bu Suliani ini sembuh Tuhan. Kami juga membawa Bapak Parulian Selalahi Tuhan. Beliau menderita tumor mata Bapak. Kiranya Tuhan angkat tumor dari matanya, sehingga pandangannya boleh terang Tuhan, melihat jalan-Mu Bapak. Kami juga membawa Bapak Heri Tuhan, agar mendapat pekerjaan, sehingga kebutuhan mereka Tuhan terpenuhi hari demi hari. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bisa menopang keluarga besar mereka. Kami juga membawa anak Nadia Justin Tuhan, yang juga rindu mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang pantas dan layak untuknya, dan berikan dia pertobatan Tuhan, sehingga dia hanya mengandalkan Engkau Bapa, dan iman percayanya hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Neliana. Silakan Pak Arto. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan doa-doa untuk saudara kami yang ada yang mengalami masalah sakit. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Wisnu Adi Cahyono. Tuhan Yesus, Bapak Wisnu sakit stroke ringan dan syaraf terjepit Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan Pak Wisnu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Sujani Lisa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, agar Engkau sembuhkan ya Tuhan penyakit ginjal dan gulanya Tuhan. Kami percaya Ibu Suliani Lisa dalam tangan-Mu dan Engkau akan sembuhkan Tuhan Yesus. Pagi ini juga hamba-Mu berdoa untuk saudara Diana Dugas Tuhan, yang sakit asma Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan sakit asmanya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Diana Dugas dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudari Dewi Ayu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lembutkan hatinya Tuhan dan berikan hikmat, sehingga Dewi Ayu dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami serahkan Tuhan Dewi Ayu dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan untuk Kevin Tuhan, anak dari Ibu Yeti Luciana, agar Tuhan jamah dan Tuhan ubah hatinya Kevin Tuhan, sehingga berkenan sesuai dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Astuti Tuhan, agar Ibu Sri Astuti ini hatinya selalu melekat padamu Tuhan. Engkau tarik ya Tuhan, Roh Kudus yang akan pimpin Ibu Sri Astuti. Kami juga berdoa untuk saudara Benyamin Bayu Priya Rahadi, Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai pergumulan imannya saat ini, agar dapat memperoleh kemenangan Tuhan dan kembali kepada Yesus. Kami serahkan saudara Benyamin Bayu dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan pimpin. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan dapur umum yang Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang telah Engkau buka jalan Tuhan, yaitu di Bandung dan di Jakarta.
Tuhan memberkati setiap hari, setiap hal yang dilakukan, agar hanya kemuliaan nama Tuhan Yesus saja di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kami percaya Engkau yang telah pimpin pembukaan dapur umum ini di Bandung dan Jakarta, Engkau akan memberkati dan lebih membesarkan lagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami serahkan doa semua ini dalam tangan-Mu. Amin. Kan Pak Hawi. Iya. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih. Kami juga boleh mendoakan anak-anak-Mu yang menaruh imannya pada Engkau. Karena kami anak dan bukan lagi hamba, maka kami ini adalah ahli-ahli waris yang boleh kami sampaikan. Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang setia. Biarlah kami boleh mendoakan bagi keluarga-keluarga yang memerlukan pemulihannya. Seperti Ibu Emma Turnip, supaya bisa mengampuni suaminya. Ibu Abigail Wun dan keluarga, agar Tuhan beri pemulihan atas suami dan keluarganya. Keluarga Bapak Handoko Basuki dan Ibu Hindi Rustiani, Tuhan yang melembutkan hati mereka, agar dapat selalu saling mengasihi. Tuhan, kami juga ingin mendoakan buat mereka-mereka yang sedang menantikan anak. Mereka ini adalah saudari Andika dan suaminya Raymond agar dianugerahi anak. Saudari Enginia dan suaminya Yogi agar dianugerahi anak juga. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi mereka-mereka yang ingin menjual rumah atau propertinya karena keperluan sesuatu yang kami tidak tahu, Tuhan. Tuhan, Ibu Nelly Ginting ingin menjual sebidang tanah di Medan, segera ada pembelinya. Bu Nerliana supaya usaha pembukaan lahan sawit diberikan kelancaran, kemudahan. Tuhan tolong dia, kasihani anakmu ini dan Engkau memberkatinya. Tuhan, kami juga ingin Bapak Daniel Yonatan mendapatkan pembeli atas rumahnya di Waigapu dan kelancaran proses klaim asuransinya. Dan juga Saudari Yanti Simarmata untuk proses penjualan rumah di Jakarta. Tuhan yang berkati agar prosesnya berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, terima kasih untuk doa-doa kami yang kami boleh panjatkan ke hadirat-Mu, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Hawi. Ya, kita akan berdoa untuk anak yatim dan single parent. Ibu Cinta, silakan. Ya, Pastor. Ya. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak yatim, juga para single parent Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang ada buat mereka di hari-hari mereka Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan susah. Tuhan Yesus, Engkau lawati kesedihan mereka. Engkau lawati kekosongan hati mereka Tuhan, di dalam mereka menjalani hidup ini Tuhan tanpa pasangan atau tanpa orang tua Tuhan Yesus. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau. Mereka mungkin Tuhan di dalam ekonomi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga tolong Tuhan supaya mereka ada makan, supaya mereka boleh melanjutkan hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka selalu Tuhan berharap kepada Engkau, karena pengharapannya daripada Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Pegang tangan mereka semuanya Tuhan Yesus di dalam masa-masa yang sukar, yang sulit Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan jalan keluar buat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pengalaman bersama Engkau di saat-saat mereka Tuhan susah, di saat-saat mereka kehilangan jalan Tuhan, mereka boleh melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang terlantar Tuhan Yesus, orang-orang tua yang ada di
Panti Werda Tuhan, yang mungkin ditelantarkan oleh anaknya Tuhan, Engkau juga yang menolong Tuhan, yang senantiasa Engkau ada juga bersama mereka Tuhan, sehingga di masa tuanya mereka senantiasa boleh bersuka cita Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Panti Werda yang ada Tuhan, Engkau mencukupkan semuanya, para pengasuhnya juga di panti-panti asuhan Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan, anak-anak itu boleh Tuhan mendapatkan Tuhan Yesus didikan, mereka boleh mendapatkan kasih sayang Tuhan. Engkau memberkati pengasuh dan pengurus yang ada Tuhan, Kristus ada di dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati mereka semua Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami alaskan doa ini Tuhan hanya di dalam satu nama yang ajaib dan mulia, nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan tutup dalam doa. Dr. Andre Hart, silakan. Mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau telah memberikan segalanya dalam karunia kasih-Mu, sehingga kami bisa tetap sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Tuhan, Engkau juga telah menyampaikan kebenaran kepada kami, sehingga kami juga dapat berharap bahwa keselamatan akan terjadi pada saat kami di akhirat nanti. Tuhan, Zoom ini telah berjalan dengan baik dan telah memberikan kedamaian di dalam hati kami. Kami juga merasakan apa berharganya semua yang disampaikan, baik itu firman-Mu, lagu-lagu pujian, dan doa-doa syafaat ini. Kami mohon selalu berkat-Mu ya Tuhan, pada kami semua, terutama pada Bapak Gembala kami dan Bu Ana dan yang lain-lain, dan juga kepada peralatan yang digunakan di dalam Zoom ini. Tuhan, kami juga memohon perlindungan-Mu, karena kami sadar bahwa di dalam kehidupan di bumi ini masih terdapat perjuangan menghadapi roh-roh jahat dan ideologi yang sesat. Tuhan, kami memanjatkan doa ini dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang menjadi manusia. Amin. Haleluya. Pak David, silakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name, I'll worship Your holy name. Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Ye bareka Adonai, wa yes mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penem haleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Bisa nyalakan mikrofonnya masing-masing dan videonya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Paul, Bu Ana. Selamat siang.
Pak Paul. Selamat Erika Australia, selamat malam ya Tuhan. Selamat malam. Haleluya. Malam teman-teman. Selamat istirahat, Pak. Selamat istirahat. Haleluya. Haleluya.